Oke guys, jadi apa sih yang mau aku bahas di sini? Kalian pasti udah baca judulnya ya. Udah jelas banget alasan kenapa wanita itu harus menikah sebelum usia 25, guys. Jadi ayo teman-teman, siapa yang nonton video ini yang usianya udah 24 atau memasuki 25 atau bahkan 25 ke atas. Nah, di video ini aku bakal sedikit sampaikan alasan kenapa sih kamu itu sebagai wanita harus banget nikah di usia sebelum 25 gitu ya. Ciaelah. Tonton sampai selesai ya guys, karena kalau misalnya kalian nggak nonton sampai selesai, yang udah usia di atas 25 ini pasti bakal galau abis, galau berat ya. Nikah, sebelum kita ngomongin panjang lebar alasan kenapa wanita itu harus nikah sebelum usia 25, kita bahas dulu nikah, pengertian nikah itu sendiri. Nikah kalau secara bahasa itu diartikan sebagai perpaduan antara dua unsur ya. Ya kalau misalnya kita ngomongin perpaduan itu pasti terdiri dari dua, antara misal perpaduan antara merah sama putih, hitam sama putih juga gitu. Itu kalau perpaduan antara warna ya. Nah, karena kita ngomongin nikah, ya artinya perpaduan antara dua insan ya. Jailah, dua insan yang saling mencintai ya. Dua insan artinya antara laki-laki dan perempuan. Itu yang pengertian pernikahan secara bahasa. Kemudian pengertian yang kedua itu secara istilah syar'i ya. Pernikahan atau nikah itu terucapnya sebuah lafal akad yang dimana dengan lafal akad tersebut memperbolehkannya hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan gitu. Ternyata di dalam Al-Quran, nikah itu juga disebut dengan istilah mitsaqun ghalidhah atau perjanjian yang kokoh. Nah, perjanjian yang kokoh ini adalah perjanjian antara dua manusia gitu ya, yang mana keduanya ini harus menjadikan perjanjian itu sebagai komitmen yang kuat, yang kokoh, yang harus dijaga, yang harus diperjuangkan sekuat tenaga gitu loh. Nah, kalau kalian sudah dengar kata diperjuangkan, itu artinya nggak mudah guys. Namanya perjuangan apa sih yang mudah? Nggak ada kan? Nah, itu artinya kita baru menilik atau memahami sedikit pengertian menikah gitu ya, bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu disebut sebagai perjanjian yang kokoh, yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus dipertaruhkan, yang harus dipertanggungjawabkan. Itu mengisyaratkan bahwa memperjuangkan pernikahan itu nggak mudah guys gitu ya. Walaupun aku sendiri jujur ya masih ya jomblo, belum ngalamin gitu ya. LOL. Tapi ini kita belajar dari teori dan sedikit pengalaman, melihat pengalaman dari yang lain gitu, maksudnya kayak gitu, bukan pengalaman pribadi ya guys. Saya belum nikah kok, saya masih jomblo. Saya masih jomblo. Nah, itu tiga pengertian pernikahan dari bahasa, istilah, dan istilah yang di dalam Al-Quran gitu ya. Nah, ternyata ya Rasulullah itu menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nikahu sunnati, faman roghiba an sunnati falaisa minni. Jadi nikah itu adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Itu artinya apa? Karena saking pentingnya nikah gitu ya. Jadi Rasulullah sampai bilang kayak gitu. Makanya kalau misalnya kita udah nikah, sebisa mungkin kita itu menjaganya. Karena kita sudah menjelaskan pengertian menikah, sekarang kita masuk ke hukum menikah. Sebenarnya hukum menikah itu apa sih? Ya kan? Hukum menikah dalam ilmu fikih itu nggak cuma kayak kamu udah wajib nikah, kamu belum wajib, kamu nggak boleh kayak gitu. Jadi nikah itu sama kayak ada 5 hukum dalam fikih. Jadi ada, bisa jadi kamu wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Itu kondisional, tergantung kondisi masing-masing personal gitu ya. Jadi nggak ada semata-mata seseorang dihukumi wajib itu enggak. Kita lihat kondisinya dulu. Hukum nikah menjadi wajib yang pertama ya bagi orang
yang sudah siap lahir dan batinnya, dan apabila dia tidak segera melakukan pernikahan, dia takut terjerumus ke dalam perzinahan karena dia sudah memiliki dorongan syahwat yang kuat. Jadi buat teman-teman yang merasa sudah siap lahir dan batin, sudah memiliki dorongan, sudah memiliki keinginan atau nafsu syahwat yang kuat, kalian khawatir kalau nggak segera nikah itu takut terjerumus ke hal-hal yang dilarang atau perzinahan, maka hukum nikah jadi wajib buat kamu guys. Jadi selamat buat guys semua yang nonton video ini, yang mungkin kalian merasa, oh aku udah siap secara lahir dan batin, dan aku juga sudah ngebet banget, takut ini kalau misalnya nggak segera nikah nanti aku malah melakukan hal yang enggak. Selamat, hukum nikah bagi Anda wajib ya. Itu bagi kamu yang sudah memenuhi kriteria tadi. Yang kedua, hukum nikah itu menjadi sunnah. Sunnah bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah siap secara lahir dan batin, dia sudah memiliki dorongan atau alasan untuk menikah, tetapi dia tidak tidak khawatir kalau misalnya nggak segera menikah itu nggak bakal ngelakuin hal-hal yang dilarang. Jadi kayak masih santai gitu, nggak apa-apa lah, toh aku belum terlalu kepingin ke arah yang situ, atau tidak takut terjerumus ke dalam perzinahan, maka hukum nikah bagi dia adalah sunnah ya. Itu bedanya yang wajib sama yang sunnah. Kalau yang wajib itu kalau misalnya udah ngebet banget kepingin kalau misalnya nggak segera nikah nanti takut ngelakuin hal-hal yang dilarang, itu buat kamu wajib. Tapi kalau misalnya yang udah siap, udah punya dorongan tapi nggak khawatir melakukan perzinahan, buat kamu hukum nikah menjadi sunnah gitu ya. Terus yang ketiga, mubah. Mubah itu buat orang-orang yang ya secara pribadi masih santai lah, masih belum kepingin nikah banget gitu ya, belum kepingin nikah banget, terus juga belum ada dorongan gitu. Jadi kayak secara syahwat belum ada dorongan, dari pemikiran masih santai, itu hukum menikah bagi kamu adalah mubah. Mubah itu artinya boleh aja, itu sah-sah aja gitu. Jadi nggak dilarang juga tapi nggak diharuskan. Nah, yang keempat menjadi makruh. Makruh itu kalau secara bahasa artinya dibenci. Nikah menjadi makruh itu bagi kamu yang belum siap secara lahir dan batin sekaligus. Kamu belum memiliki dorongan. Jadi kalau misalnya belum siap dan belum memiliki dorongan, maka hukumnya makruh buat kamu untuk menikah. Terus yang kelima, hukum menikah itu menjadi haram apabila nikah itu dilakukan untuk menyakiti pasangan. Nikah dilakukan dengan niat untuk bercerai di kemudian hari. Nikah dilakukan ketika kamu sedang ihram, atau nikah dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah beristri 4 secara sah gitu ya, kemudian ingin nambah istri lagi untuk yang kelima, itu menjadi haram. Kenapa? Karena menurut Islam dalam ilmu fikih, menikah bagi laki-laki boleh berpoligami sejumlah 4 wanita saja guys. Masna wa thulatsa wa ruba'. Jadi kalau misalnya kita udah tahu pengertian menikah, hukum menikah, kita juga perlu tahu konsekuensi menikah. Biar apa? Biar kita itu bisa menjawab pertanyaan dalam diri kita sendiri, atau pertanyaan-pertanyaan yang merungsingkan pikiran kita. Aku udah waktunya nikah atau belum sih? Udah siap atau belum sih? Itu jawabannya kamu temukan di diri kamu sendiri guys. Jangan kamu memutuskan pernikahan karena sudah waktunya, sudah umurnya, atau sudah ketuaan dan lain sebagainya. Tapi tanyakan, kamu sudah siap belum? Kamu masuk ke kategori yang mana? Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau bahkan yang haram, yang mana gitu ya. Itu tujuannya biar kita itu bisa membaca diri kita sendiri. Aku udah waktunya belum sih, udah siap belum sih. Jangan menikah karena sebatas tuntutan lingkungan dan lain sebagainya, tapi menikah karena kamu sudah menemukan orangnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya alasan kenapa wanita itu harus menikah sebelum usia 25, jawabannya nggak ada guys.
nothing ya. Jadi nggak ada keharusan. Kenapa sih wanita itu harus menikah sebelum usia 25? Nggak ada guys, nggak ada. Semuanya tergantung kita sendiri yang menentukan apakah kita ini sudah siap atau belum, sudah wajib, sudah sunnah, sudah mubah, sudah makruh atau bahkan haram. Itu kita sendiri yang harus membacanya guys. Oke, thank you buat yang udah nonton video singkat dari aku. Semoga cukup menghibur hati teman-teman yang mungkin lagi galau di usianya yang hampir mendekati ya seperempat abad, bertanya-tanya mengenai ya seputar pernikahan. Dan mungkin ya ini ya kayaknya sih emang bukan mungkin lagi, emang udah kayak hal-hal yang umumnya terjadi gitu ya, ketika kita sebagai wanita udah menginjak usia seperempat abad, banyak pertanyaan dari tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Kapan nikah? Jawabannya kayak gitu ya guys, gak ada alasan yang mewajibkan kamu harus menikah sebelum usia 25. Oke, buat teman-teman ciwi-ciwiku dimanapun kamu berada, tetap semangat. Kamu sebagai wanita bisa terus berkembang, produktif, sembari mungkin menunggu buat yang udah pingin mungkin menunggu jodohnya belum ketemu gitu ya. Jadi cara menunggu paling elegan bagi wanita adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. See you. Jangan lupa like, comment, and subscribe.